Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Oke, ini kali pertama ya kalian bertemu dengan Ibu. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi terakhir untuk kelas 8 di semester 1. Nah, materinya itu tentang memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia. Ini sebetulnya materinya agak berat ya buat kalian, tapi dari bab 3 ini Ibu nanti cuma minta kalian bisa 3 hal aja ya. Yang pertama, kalian harus bisa mendeskripsikan atau mengartikan apa itu peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian kalian juga nanti harus bisa menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang terakhir yang mungkin agak sulit ya, itu nanti kalian harus bisa menjelaskan tentang proses atau alur pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Oke, Ibu tanya deh, di kelas 7 kalian kan pernah belajar tentang norma ya? Nah, kira-kira yang peraturan perundang-undangan ini masuknya ke norma apa? Norma apa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Norma ada berapa? Ini nyala. Nyala. Nah, ini peraturan perundang-undangan ini kaitannya itu dengan norma hukum. Kalian masih ingat kan di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di situ dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dengan adanya peraturan perundang-undangan ini merupakan perwujudan atau pembuktian bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, artinya negara hukum itu apa? Arti dari negara hukum itu apa? Ada yang tahu nggak? Olive, tahu nggak Olive? Terus aja. Gis, tahu nggak negara hukum itu apa? Nah, negara hukum itu artinya negara yang mendasarkan segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Segala sesuatunya itu apa? Baik itu perbuatan atau sikap maupun penyelenggaraan pemerintahan, itu semuanya harus berdasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Ya. Nah, ini peraturan perundang-undangan nasional itu apa? Nah, tentang peraturan perundang-undangan itu diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Adapun arti dari peraturan perundang-undangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu apa ya? Agis, bisa dibacakan pengertian peraturan perundang-undangan itu apa, Gis? Peraturan perundang-undangan adalah apa, Gis? Peraturan perundang-undangan. Iya. Peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, bagus. Nah, jadi kan di situ tadi dikatakan ya di awal peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan yang tertulis. Nah, kenapa disebut peraturan yang tertulis? Karena ada juga kan ya peraturan yang tidak tertulis. Istilah lainnya apa kalau peraturan yang tidak tertulis? Kan kalau hukum itu ada dua ya bentuknya, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, kalau peraturan perundang-undangan ini peraturan yang tertulis. Kalau peraturan yang tidak tertulis, istilah lainnya apa? Namanya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau peraturan yang tidak tertulis, pintar. Siapa itu barusan yang bilang konvensi? Iya betul, kalau peraturan yang tidak tertulis itu disebutnya dengan konvensi. Nah, contohnya di negara kita konvensi itu apa? Nah, contohnya itu adalah pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.
Jadi kalau kalian sering lihat televisi, itu Presiden Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang itu setiap tanggal 16 Agustus pasti akan melakukan pidato kenegaraan. Nah, pidato kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Indonesia setiap tanggal 16 Agustus itu tidak ada aturan tertulisnya. Kalian mau cari di Undang-Undang Dasar, mau cari di Undang-Undang, mau cari di peraturan manapun, itu nggak ada secara tertulis dinyatakan Presiden harus melakukan pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus. Itu nggak ada. Nah, tapi itu sudah menjadi konvensi atau kebiasaan di negara kita. Nah, kalau yang ini peraturan perundang-undangan, ini semua peraturan yang tertulis. Artinya kalau tertulis itu bisa dilihat, bisa dibaca gitu ya, berbentuk buku. Itu ya peraturan yang tertulis. Nah, tadi memuat norma hukum. Yang kalian tahu norma hukum itu artinya apa? Norma hukum itu artinya apa? Norma hukum. Aturan ya, aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Kalau misalnya melanggar, ada sanksinya, gitu kan ya. Nah, ini peraturan perundangan, ini peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Artinya, kalau mengikat secara umum itu berlaku bagi siapa saja, berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Mau itu kita sebagai rakyat biasa, mau itu pejabat sekalipun, kalau misalnya melanggar hukum, itu nanti akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian kan tadi peraturan perundangan itu dibuat atau dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Nah, kira-kira lembaga yang berwenang itu siapa? Lembaga yang berwenangnya siapa? DPR, betul. Nah, jadi kalau peraturan perundang-undangan itu bisa diajukannya, terutama undang-undang ya, itu bisa diajukan oleh Presiden, bisa juga diajukan oleh DPR, bisa diajukan oleh DPD, bisa juga kalau di tingkat daerah itu diajukannya oleh gubernur, bupati, wali kota bersama-sama dengan DPRD. Itu nanti kita bahas ya di materi selanjutnya. Nah, jadi intinya seperti itu yang harus kalian pahami. Peraturan perundang-undangan itu merupakan semua aturan tertulis yang isinya norma hukum dan itu mengikat untuk semua warga negara Indonesia dan hanya boleh dibuat oleh lembaga yang berwenang saja, ya. Nah, kemudian mengenai peraturan perundang-undangan ini yang harus kalian ketahui, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu bersifat hierarki atau berjenjang. Tahu nggak artinya hierarki itu apa? Hierarki. Peraturan perundang-undangan memiliki tingkat dari yang tingkat yang paling tinggi sampai tingkatannya yang paling rendah. Benar, pintar. Jadi peraturan perundang-undangan di Indonesia itu berjenjang ya, dari yang urutannya paling tinggi sampai yang urutannya paling rendah. Nah, yang paling tinggi kedudukannya peraturan perundang-undangan di negara kita apa? Yang paling tinggi kedudukannya apa? Yang paling tinggi, yang ada di atas, yang paling atas kedudukannya peraturan perundang-undangan di negara kita apa? Apa coba? Kan ada 7 ya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, itu ada ketetapan MPR. Yang ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempatnya ada peraturan presiden. Yang kelimanya itu ada yang keempat apa? Peraturan pemerintah. Kemudian yang selanjutnya peraturan presiden. Kemudian ada perda provinsi dan yang terakhir ada perda kabupaten atau kota. Nah, dari yang tadi Ibu sebutkan yang paling tinggi kedudukannya apa? Yang paling tinggi? Undang-Undang Dasar. Iya, Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, gini yang harus kalian pahami, kenapa ada hierarki atau ada tingkatan dalam peraturan perundang-undangan. Itu kan sumbernya, semua peraturan yang ada di Indonesia itu berasal dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu kemudian dari tiap pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu kalau mau dijabarkan, mau dirinci, itu harus dibuat undang-undang. Gitu
gitu ya. Nah, nanti undang-undang juga sama, kalau misalnya mau dirinci lagi, mau lebih detail lagi, dibuat aturan yang ada di bawahnya seperti PP atau Perpres gitu ya. Nah, bedanya gini, dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke Peraturan Presiden itu berlakunya secara nasional, berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, tetapi kalau untuk perda provinsi, terus perda kabupaten atau kota, itu berlakunya hanya untuk wilayah tertentu saja. Misalnya kayak gini, perda provinsi Jawa Barat, itu bisa berlaku di Aceh atau enggak? Enggak. Kemudian perda provinsi yang dipunyai DKI Jakarta bisa berlaku di kita enggak di Jawa Barat? Nggak bisa ya. Nah, tapi kalau misalnya Undang-Undang Dasar itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, sedangkan untuk perda itu enggak gitu ya, hanya berlaku untuk di wilayah tertentu saja gitu. Nah, jadi gini, yang harus kalian pahami dari hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, itu peraturan yang ada di bawah isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Ya. Nah, kemudian peraturan yang ada di bawah itu tujuan dibuatnya untuk menjabarkan atau merinci aturan yang ada di atasnya. Ya tadi ya kata Ibu, Undang-Undang Dasar 1945 untuk merinci lebih detail lagi itu dibuat undang-undangnya, gitu ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham tentang makna peraturan perundang-undangan? Udah? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, untuk apa sih peraturan perundang-undangan ini dibuat? Kenapa harus ada peraturan perundang-undangan? Kenapa harus ada norma hukum? Itu fungsinya untuk apa? Untuk mengatur kehidupan di masyarakat. Untuk mengatur kehidupan di masyarakat, untuk mengatur kehidupan bernegara. Supaya apa? Supaya apa? Supaya hak asasi manusia terjalankan. Oh, hak asasi manusia dijamin. Terus apa lagi? Kalian bisa bayangkan ya, kalau misalnya tidak ada aturan, tidak ada hukum, itu kan pasti terjadi kekacauan kan ya. Nah, makanya ini juga sama, fungsi peraturan perundang-undangan itu kan yang pertama dia sebagai norma hukum. Artinya kalau sebagai norma hukum, ini berisi aturan yang membatasi tingkah laku manusia. Jadi dengan adanya norma hukum, kita tuh nggak bisa berbuat seenaknya gitu ya. Nggak bisa misalnya kita ngambil barang punya orang lain seenaknya, nggak bisa kita memperlakukan orang lain dengan seenaknya, itu nggak bisa gitu ya. Semuanya ada dalam aturan-aturan atau norma hukum gitu. Nah, jadi yang pertama fungsi dari norma hukum itu atau fungsi dari peraturan perundang-undangan itu untuk menjamin rasa keadilan. Setiap orang harus diperlakukan sama, tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya kira-kira fungsi peraturan perundang-undangan itu apa? Fungsi peraturan perundang-undangan sebagai pedoman ya, sebagai pedoman manusia atau warga negara dalam menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dengan sesama masyarakat maupun hubungannya antara kita sebagai warga negara dengan negara. Jadi di dalam peraturan perundang-undangan itu hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat itu diatur, kemudian hak dan kewajiban kita sebagai warga negara juga diatur ya. Nah, kemudian yang selanjutnya fungsi peraturan perundang-undangan itu tujuannya tadi agar tidak terjadi kekacauan, supaya dalam kehidupan manusia itu terjadi kehidupan yang aman, tertib, aman, nyaman gitu ya, harmonis gitu. Dan tadi udah dikatakan katanya fungsi peraturan perundang-undangan itu untuk menjamin hak asasi manusia. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang fungsi peraturan perundang-undangan? Fungsi peraturan perundang-undangan?
Tidak ada yang ditanyakan? Oke, tadi kan Ibu sudah sedikit membahas ya dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Itu kalau aturan yang ada di bawah isinya itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, gitu kan ya. Nah, ini kaitannya dengan prinsip-prinsip atau asas dalam hukum. Nah, dalam asas hukum itu ada beberapa ya. Di antaranya yang pertama itu kalau dasar peraturan perundang-undangan itu selalu peraturan perundang-undangan. Begitu ya, kalian bingung ya. Nah, pokoknya kan dalam peraturan perundang-undangan itu sebenarnya tadi yang sudah Ibu katakan, kalau peraturan yang ada di bawah itu dibuat untuk menjabarkan peraturan yang ada di atasnya, gitu ya. Nah, jadi dasar peraturan perundang-undangan itu selalu peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan saja yang bisa dijadikan landasan yuridis atau landasan hukum. Jadi yang ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan itu hanya itu saja gitu ya yang bisa dijadikan sebagai landasan-landasan hukum. Yang 7 tadi. Kemudian yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat ini itu kalau misalnya mau dicabut, mau diganti, atau misalnya mau dirubah oleh peraturan perundang-undangan itu hanya bisa dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat gitu ya. Nah, contohnya UU atau Perpu itu kan kedudukannya sederajat ya, undang-undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kalau misalnya undang-undang itu mau dicabut itu bisa gitu ya oleh peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi atau yang ada di atasnya. Kemudian yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru itu mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Artinya seperti ini, kan kalau yang namanya undang-undang itu kan selalu ada yang baru lagi, yang baru lagi. Kayak kemarin yang rame itu undang-undang apa? Yang banyak di demo. Omnibus Law. Pinter, RUU Cipta Kerja ya, atau Omnibus Law. Nah, itu kan asalnya masih berupa rancangan undang-undang, itu belum disahkan. Nah, tapi ketika disahkan menjadi undang-undang, nah itu berarti ada undang-undang yang baru. Nah, otomatis kalau misalnya sebelumnya udah ada undang-undang tentang ketenagakerjaan, itu yang lama dihapus, diganti dengan undang-undang yang terbaru, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, prinsip dalam peraturan perundang-undangan itu peraturan yang lebih tinggi itu akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jadi kalau istilahnya itu ada lex superior derogat legi inferior. Jadi kalau misalnya ada undang-undang yang lebih bawah kedudukannya itu akan dikesampingkan gitu ya. Misalnya mengatur tentang hal yang sama di undang-undang ada, di undang-undang dasar ada. Kira-kira yang dipakai itu aturan yang mana? Yang ada di undang-undang dasar atau yang ada di undang-undang? Kalau prinsip yang ini, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Kalau misalnya ada aturan yang sama di undang-undang dengan undang-undang dasar, yang dipakai yang di mana? Yang di undang-undang atau yang di undang-undang dasar? Yang lebih tinggi yang mana? Yang lebih tinggi yang mana? Bingung ya? Itu yang dipakai yang ada di undang-undang dasar, karena undang-undang dasar itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang. Oke, yang terakhir, dalam asas atau prinsip hukum itu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus itu akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum atau istilah lainnya lex specialis, derogat legi generalis. Jadi kalau misalnya ada aturan yang khusus mengatur tentang aturan tertentu, itu yang akan digunakan gitu ya. Sedangkan yang lebih umumnya itu dikesampingkan. Oke, intinya seperti itu gitu ya tentang makna peraturan perundang-undangan. Jadi tadi yang sudah Ibu bahas yang pertama tentang pengertian ya, pengertian dari peraturan perundang-undangan. Kemudian tadi yang kedua yang Ibu bahas apa?
tentang hierarki ya, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Oke, Ibu minta Hilman bisa disebutkan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita tuh apa saja? Dari mulai yang paling tinggi. Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Pemerintah, Undang-undang Peraturan atau Pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, ya. Peraturan Pemerintah, Betul. Peraturan Presiden, Betul. Peraturan Daerah Provinsi, Ya. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Pintar. Nah itu ya, kalian harus hafal tata urutan peraturan perundang-undangan. Dan itu posisinya tidak boleh ditukar-tukar. Itu sudah seperti itu. Jadi yang paling tinggi itu pasti Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya itu pasti ketetapan MPR. Di bawahnya pasti undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu urutannya tidak boleh tertukar, gitu ya. Urutannya harus seperti itu. Gitu. Nah kemudian tadi fungsinya ya, fungsi dari peraturan perundang-undangan juga sudah Ibu sampaikan. Kemudian yang barusan tentang asas-asas atau prinsip umum dalam peraturan perundang-undangan juga sudah Ibu sampaikan. Nah paling untuk pertemuan kali ini itu saja sih yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang belum dipahami? Ada yang mau ditanyakan tidak? Coba Ibu kasih pertanyaan ya. Berarti undang-undang dengan undang-undang dasar itu sama atau beda? Beda ya. Beda ya. Kalian nanti lihat lagi di hierarki atau di piramida yang Ibu kasih gambarnya itu kan kalau undang-undang dasar itu kedudukannya paling tinggi gitu ya. Ada yang posisinya ada di paling atas, sedangkan undang-undang itu ada di bawahnya. Nah, jadi kalian nanti jangan salah lagi. Undang-undang dengan undang-undang dasar itu berbeda gitu ya. Perbedaannya apa? Pertama, dilihat dari tingkatannya. Undang-undang dasar itu kedudukannya lebih tinggi. Nah, kemudian undang-undang itu dibuat untuk menjabarkan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Ingat ya, pokoknya jangan ada yang salah lagi. Pokoknya undang-undang dasar dengan undang-undang itu berbeda. Beda. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Alika, ada yang mau ditanyakan? Zaki, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Tapi ngerti kan ya? Ngerti nggak? Insya Allah. Oke. Nah, insya Allah pasti bisa. Gampang ya. Pokoknya pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan kalian bisa paham, kalian bisa mengerti. Tugasnya juga semoga tidak menemukan kesulitan ya untuk mengerjakan tugasnya. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.